Hi curious people, Maudia Yunda here. Welcome to my new program Spotlight, where we're gonna go deep into certain topics. And in this first season, the spotlight is on financial literacy, and this season is supported by Reku. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya sandwich generation mengatur keuangan mereka dengan efisien. We're gonna talk about what sandwich generation is and all the good details with Mbak Prita Gozi. Hi Mbak. Hi. So, Mbak Prita di sini is CEO of Zap Finance. Yes. Terus certified financial planner juga, and you're a consultant, financial consultant with many years of experience ya Mbak. Yes. Thank you so much for coming Mbak. Mungkin aku di sini mau mengupas topik sandwich generation karena aku merasa ini relevan banget. Jadi ternyata di Indonesia sendiri itu ada 56 juta penduduk usia produktifnya yang sandwich generation gitu ya, yang memiliki double obligation, double burden mungkin, yang memiliki tanggungan ke atas, entah itu orang tua atau tante, om, dan juga ke bawah. Jadi bisa itu anak ataupun keponakan, bisa macam-macam gitu ya Mbak. Aku pengen nanya dong, kalau Mbak Prita sendiri, are you a sandwich generation? Oke, jadi sandwich generation itu sendiri kan katanya Dorothy Miller tahun 81 itu bilang yang tradisionalnya itu mereka punya tanggungan itu ke atas dan ke bawah. Jadi ke atas tuh biasanya siapa sih? Itu orang yang lebih senior dari kita. Jadi orang tua gitu, atau misalnya punya paman atau siapalah yang perlu dibantu. And then biasanya dia sudah menikah. Makanya dia biasanya punya anak gitu yang memang tergantung sama dia. Kalaupun dia tidak punya anak atau dia belum menikah, biasanya karena adiknya masih kecil-kecil atau adiknya masih usia sekolah. Nah itu adalah yang tradisional. Aku alhamdulillah nggak termasuk di situ. Nah orang yang nanti masuk ke klub sandwich itu benar-benar kejempet dari atas bawah gitu kan. Jadi kalau orang tuh sampai bilang di Indonesia generasi geprek gitu katanya, karena udah kegeprek banget. Jadi saking katanya udah kepenyet banget gitu. Itu biasanya memang agak banyak tuh layernya, dan bahkan karena mungkin kita di Indonesia ada kultur tertentu ya yang mana kayak siapa tuh kakak, gak tuh kakak sepupu gitu, tapi semua dianggap kakak gitu, semua dianggap adik kan, ada tuh kultur-kultur yang dari daerah-daerah tertentu yang seperti itu. Nah alhamdulillah aku juga nggak masuk di situ. Tapi ada definisi yang ketiga, namanya open face. Nah kalau open face itu kayak sandwich itu cuma ada sebelah gitu loh. Jadi dia nggak dua roti, nggak dua layer gitu, tapi cuma satu. Nah, kenapa? Karena aku tuh nikah muda, Maudi. Aku tuh nikah umur 22, kemudian usia 24 tuh aku udah punya anak. Tapi aku punya suami cuma beda setahun. So, waktu aku punya anak itu kita berdua baru bekerja itu kira-kira setahun. Jadi otomatis penghasilan kita masih terbatas banget, tabungan kita juga masih sedikit, tapi anaknya udah lahir. Jadi itu tuh sebenarnya bisa dibilang sandwich generation juga gitu ya, bisa, tapi kategorinya beda. Dan itu kategorinya ya memang ya kan kamu punya anak ya memang itu tanggung jawab kita. Betul, tapi in that sense itu sebenarnya kita tuh masih kesulitan banget sebenarnya untuk bisa provide untuk anak kita itu sebetulnya gitu loh. Nah itu aku pernah berarti mengalami masa itu mungkin hanya sekitar 10 tahun pertama di pernikahan kita. Iya itu menurut aku bagian yang crucial sih, bahwa intinya dengan tanggungan-tanggungan ini mungkin kepentingan individu itu sendiri yang akhirnya menjadi mau nggak mau prioritas ketiga gitu, karena aku melihat bisa jadi prioritas gitu loh. Iya, karena mau gimana gitu kan. Bener, emang karena udah ada tanggungan lain yang memang kalau dia nggak dari kita ya nggak bisa gitu. Dalam hal ini kan aku udah ada anak, anaknya udah nggak bisa aku masukin lagi ke perut kan gitu. Jadi pasti kan anak aku udah mesti sekolah, dan karena aku sendiri juga disekolahin di sekolah yang bagus ya pasti kita pingin kan kasih dia sekolah yang bagus. Otomatis itulah yang membuat pengeluaran-pengeluaran itu menjadi agak lebih susah ditata karena pemasukannya terbatas. Iya. Sementara mungkin itu juga masih dalam masa-masa di mana karir ataupun skills diri sendiri itu sebenarnya masih memerlukan investasi juga ya Mbak. Entah itu buat upskilling atau untuk a lot of things lah. You need to invest juga for your career. Yeah. Aduh, I see.
Biasanya nih Mbak, kalau misalnya sandwich generation udah kegeprek seperti itu gitu, how do you get out of it atau how do you work around it gitu secara on a financial level? Oke. Ada tips-tipsnya nggak sih? Jadi biasanya yang pertama kita lakuin nih kalau dari segi financial planning itu adalah understand yourself dulu. Jadi you need to know more about you and your family. Oke. Karena di sini akan ketahuan sebenarnya ini suatu kondisi yang memang permanen atau suatu kondisi yang sebenarnya juga later on juga akan selesai dengan sendirinya. For example aku tahu bahwa ini akan selesai dengan sendirinya. Kenapa? Karena pada saat mungkin penghasilan kita nanti mencapai level tertentu itu akan beres. Tapi kalau misalnya let's say ada sebuah keluarga nih yang memang pokoknya itu nggak akan selesai sampai ya memang mungkin situasinya berubah, itu berarti kan harus lebih di manage lagi dan dia harus ngerti income-nya harus ada berapa. That's why langkah pertama adalah know more. Know more ini caranya gimana? Catat pengeluaran. Jadi orang tuh banyak banget yang menyepelekan mencatat pengeluaran karena dia pikir ngapain sih kita nyatet, nggak ada gunanya, udah tahu juga lah pengeluaran segitu. Nah, satu hal nih sebenarnya yang menurut aku ya banyak orang nggak sadar dari mencatat pengeluaran adalah dia nggak sadar mengenai apa yang bisa dia lakukan ke depannya. Dari mencatat pengeluaran bisa aja hasilnya negatif. Tapi dari negatif itu sebenarnya dia jadi tahu, ini nih gap pertama yang mesti aku kejar. Gap pertama yang mesti aku kejar ini caranya hanya ada dua. Hanya bisa berhemat atau jadi frugal, atau alternatif lain adalah menambah income atau mencari income yang lebih besar. Iya. Tapi coba mau dibayangin kalau kita nggak punya sense of berapa sih gapnya. Kita kan juga jadi bingung ya sebenarnya. Tahu mulai di mana. Mulai dari mana. Terus kayak aku mesti kejar gaji berapa dan seterusnya gitu kan. Nah, sebenarnya fungsi dari catatan itu adalah mengetahui gapnya adanya di mana dan berapa rupiah. So kita jadi ngerti, ternyata kalau frugal aja ya nggak bisa nih terus-terusan. Gue mesti nih misalnya nambah income. Jadi bisa jadi mungkin buat orang yang ini dia langsung berhemat aja bisa. Buat orang yang ini berarti aku mungkin mesti invest misalnya di certification lah atau skill segala macam dengan harapan next year itu income-nya lebih tinggi. Kira-kira gitu. Jadi semacam kayak personal audit dulu gitu ya. Iya. Kita tahu dulu konteksnya seperti apa. Aku seneng banget sih bahwa kita tuh harus mikirin juga ini tuh sebenarnya permanen, temporary, jangka waktunya tuh seperti apa. Terus paralel kita juga mencatat pengeluaran tadi. The reason I like that is karena aku suka bikin book review ya Mbak. Terus salah satunya tuh kita ngangkat buku Psychology of Money. Dibahas di situ bahwa uang itu sifatnya sangat psychological sebenarnya buat manusia. Jadi walaupun mencatat itu kita tahu kok pengeluaran kita berapa gitu ya. Tapi in the act of mencatat itu ada act of accountability dan bisa melihat benar-benar pengeluaran kita berapa tuh beda gitu. Di psikisnya menurut aku ya terpampang banget di situ how much we're spending, where the gaps are, and all of that gitu. Apalagi Mbak tipsnya? Jadi kalau tadi mau dibilang itu di buku itu memang dibilang ada studi-studinya itu memang benar. Nah, kamu kan punya pasangan kan dari US yang keturunan Korea kan. Aku juga punya nih, tapi aku keturunan Jepang gitu. Jadi kalau Jepang itu dia tuh punya metode yang mana aku tuh belajar banyak. Kenapa? Karena gini, aku sudah melihat keberhasilannya nih Maudy. Yang menarik adalah kok bisa ya? Ini kakek neneknya dia itu bukan pengusaha, karyawan aja gitu kan, karyawan biasa gitu kan. Kemudian malahan adalah seorang yang terpelajar karena kakeknya itu kan memang beasiswa segala macam, ujung-ujungnya terakhirnya ngajar ya, dosen gitu. Neneknya itu adalah penjahit. Orang Jepang tuh kan bisa macam-macam ya, jago banget deh ini itu, terus ngumpulin batik, terampil sekali gitu ya. Kok bisa sih dua orang ini yang sudah berpulang itu sampai berpulangnya aja masih meninggalkan aset warisan yang banyak gitu loh. Gimana caranya mereka melakukan itu gitu kan? Gimana? Itu ya aku belajar banget. Tahu nggak? Pertama yang mereka lakukan adalah nih tipsnya, hidup itu memang harus sesuai dengan kemampuan finansial. Kita kan selalu dengar ya udahlah standar dari kecil juga dibilang jangan besar pasak daripada tiang. Tapi prakteknya gimana? Bener nggak? Gitu kan? Jadi cuma tahu ini tapi prakteknya gimana? Dan aku lihat banget gitu di keluarganya, prakteknya tuh gini. As simple as
kalau misalnya ada uang berapa, dia tuh dari awal udah bilang, pas dapat gaji 30% ambil. Aku gini, hah? Kalau aku orang Jawa mah dapat gaji gitu ya langsung syukuran gitu kan ya, bikin kenduri kali apa segala macam. 30% di save, dan itu tuh itu ambil untuk disimpan, savings. Oke. Jadi waktu pertama kali punya pekerjaan, dia cuma nanya gini, oke, gajinya berapa? 30% langsung ini. Hah? Itu satu. Oke. Terus yang kedua, beli tanah. Mbak, savings itu bener-bener in cash form, aku atau itu maksudnya savings untuk nanti boleh diinvestasiin? Jadi in cash form itu 30% dulu sampai dapetin emergency fund yang kamu butuhin. Oke. Ya, jadi kita mesti ngitung kan dana daruratnya berapa, terus kekumpul nih. Terus next levelnya adalah invest. Makanya dia bilang kalau dia dulu karena orang lama taunya tanah, dia cuma simple gini. Tanah tuh di Jepang mahal banget gitu. Orang tuh berebutan untuk punya tanah gitu kan. Saya bingung, orang Indonesia tanahnya banyak banget. Kok kalian kayak cuek aja malah belinya, katanya mobil lah apa ini itu gitu. Dia bingung gitu. Jadi itu ternyata yang dia lakukan. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya dulu mungkin tanah, sekarang apa? Kan harus dicari gantinya yang seperti itu, ya enggak sih? Karena kan kita hidup juga perkembangan zaman. Jadi jangan terpaku pada jenis propertinya, tetapi pahami esensi dari tujuannya, yaitu beli aset, di mana asetnya itu bisa bermanfaat, kan tanah juga bisa bermanfaat kan? Tapi dia juga punya kenaikan dan bisa menghasilkan sesuatu. Cari deh di zaman kita nih kan yang nonton YouTube ini kan mudah-mudahan nanti 5 tahun, 10 tahun lagi masih pada nonton dong gitu ya. Nah itu cari deh di momen generasi kamu itu sebenarnya aset apa tuh yang kayak gitu. Mungkin kalau kita bicara itu kan 20-30 tahun yang lalu tanah, ya udah sekarang apa? Apakah mungkin saham? Apakah mungkin aset apa? Itu kamu mesti cari. Nah itu adalah hal kedua yang aku pelajarin. Yang ketiga ya yang aku pelajarin adalah mereka tuh orangnya tuh sangat mudah memberi. Kamu percaya nggak sih orang tuh ya yang gampang memberi itu entah kenapa rezekinya tuh lancar mulu gitu, aku nggak ngerti deh gitu kan ya. Itu emang bener, dan dia selalu gini, nanti orang yang dikasih nggak tahu diri, misalnya nggak tahu terima kasih, itu urusannya dia bilang gitu. Urusan kita adalah kita mau kasih, udah kasih, katanya gitu. Ikhlas aja udah. Itu benar-benar kayak gitu. Jadi mindsetnya tuh nggak yang bukan berarti terus uangnya dikekepin juga gitu kan? Mereka sangat memberi. Oh, wow. Yes, jadi kayak istilahnya tuh fluid gitu loh. Jadi ada flow-nya tuh ada gitu. Iya. Itu yang aku pelajarin banget gitu loh. Di dari keluarga suami aku. Gitu. Itu benar-benar bahwa oh ini nih yang menyelamatkan mereka sampai akhirnya tidak pernah masuk ke dalam lingkaran generasi sandwich, padahal ya dulunya ya gimana anak beasiswa gitu, maksudnya juga bukan dari kampung, dari Garut gitu kan ya, pulang ke Indonesia juga nggak ada uang, meniti dari bawah gitu. Istrinya sangat jadi aku melihat bahwa ini bisa-bisa aja, karena berarti problemnya itu adalah kita tidak bisa mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan di keluarga kita. Nah, balik lagi ke generasi sandwich, Maudy, ternyata banyak kejadian di Indonesia ini situasinya bukan karena penyakit. Lain cerita kalau sakit ya. Kalau sakit itu kan memang kita mesti provide. Tapi ternyata banyak ceritanya itu adalah mengenai gaya hidup. Misal, dulunya bisa apa, sekarang pengen tetap itu, makanya pengen dibayarin sama yang punya gitu kan. Jadi nggak bisa nurunin tarafnya gitu loh, kayak kemarin misalnya mau naik haji harus ada syukurannya gede-gedean, misal setiap nikah begini. Jadi kayak tidak mau menurunkan sesuai standar dengan kemampuannya gitu loh. Nah, akibatnya itu yang menggulung menjadi generasi sandwich. Jadi most kejadiannya adalah seperti itu. So unless kita sadar bahwa itu yang terjadi, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Dan kamu sadarnya gimana? Ya mesti lihat catatan keuangannya itu. Makanya itu mungkin multi generation juga ya, mau nggak mau gitu, karena ada elemen entitlement juga nggak sih Mbak di sini, bahwa ada ekspektasi mungkin gitu ya dari kitanya bahwa kalau punya anak pun oh nanti anaknya ini gitu ya kita akan investasi sekarang nih sebanyak mungkin, toh nanti anaknya juga yang akan
ngurus kita gitu. Ada elemen expectation itu juga nggak? Tentulah gitu. Kita nggak bisa pungkirin bahwa memang kita nggak bisa atur keluarga seperti apa, kita nggak bisa atur tipe-tipe orang tua seperti apa. Itu sebabnya memang harus berubahnya dari diri kita sendiri. Nah, berubahnya itu adalah memang dari start kita mulai berpenghasilan, Maudy. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita berpenghasilan berapapun ya kita mesti ngikutin berapapun yang kita mampu. Nah, yang kejadian bisa jadi nih, misalnya generasi yang sekarang kan terpapar dengan banyak social media dan lain-lain nih kan ya. Terus aku kepengen beli sesuatu, misal brand tertentu yang sebenarnya gaji dia tuh nggak mampu. Tapi karena dia punya orang tua yang bisa fill in the gap gitu, jadi dia tetap melakukan itu. Padahal itu sebenarnya cikal bakal orang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya dia. Dia mungkin bisa, tapi baru 10 tahun lagi, tapi tidak sekarang. For example, kita ngomongin tiket konser. Ya kalau gajinya 5 juta, tiket konsernya 5 juta, ya dia nggak mampu, simple. Tapi dia bisa beli, soalnya ada orang tuanya yang bayarin makannya dia, apa segala macam gitu kan. Jadi dia belum tahu nih rasanya, istilahnya tuh mesti ngebagi-bagi pengeluarannya dia. That's why waktu itu kira-kira pas awal pandemi kemarin ya, aku bikin quotes. Financial independence itu tidak menjadikan orang tua kita dana darurat, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun, dan tidak menjadikan teman kita pay later. Iya, that is actually very true. Jadi sebenarnya actions kita itu sebenarnya sebagai anak-anak muda di sini gitu ya, yang mungkin menganggap orang tuanya dana darurat atau they feel like temporarily they can spend more than their means, itu aman-aman aja. Tapi itu sebenarnya ada cikal bakal jadi sandwich generation ya, Mbak? Habitnya. Iya. Oke, bisa dijelasin nggak, Mbak? Maksudnya dari small mindset seperti itu, gimana bisa maksudnya berkontribusi menjadi fenomena yang tadi kita bahas? Ya, habit itu kan sebenarnya dari kecil-kecil yang kita lakukan dari dulu, values kita dan lain-lain ya, itu yang akhirnya lama-lama udah susah diubah. Kan paling susah ngubah habit. Nambah income sih menurut aku gampang-gampang aja lah. Bukannya tinggal ya, tetapi banyak orang sekarang dengan kemudahan pekerjaan yang sekarang dengan berbagai ini itu kayak ya bisa aja kalau dia mau gitu ya. Tetapi yang tidak mudah itu mengubah habit. Nah, kalau habitnya ini nggak diubah, maka berapapun income dia nggak pernah merasa cukup, Maudy. Kamu kan tahu dong, ada studi dari Harvard yang bilang kalau money can actually buy happiness. Tuh ada tuh studinya. Aku tahu, dia kayak ada poin tertentu di mana memang it matters and then beyond that it doesn't. Gitu ya, kan, Mbak? Yang itu kan? Itu. Iya, okay. Nah, yang kita lupa adalah money tidak bisa membeli rasa puas. Kan bahagia sama puas dua hal yang berbeda. Benar nggak? Habit kita adalah memang nggak pernah bisa puas, dan itu sangat manusiawi. Itulah kenapa kalau kita tidak punya kemampuan untuk merasa puas atau kita nggak tahu target kita di mana, ya kita akan cenderung memiliki habit untuk ya mau pokoknya gimana nih supaya aku bisa puas dan seterusnya, dan kepuasan itu nggak pernah didapat. Nah, habit dari awal dimana kita nggak tahu apa yang kita kejar, kita nggak tahu tadi gap yang harus kita penuhi berapa, kita nggak bisa menahan diri kalau misalnya orang lain udah duluan kita belakangan itu nggak apa-apa, itu yang akan menumpuk kecil demi kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama bilang bahwa nggak bisa. Dulu gitu waktu kamu kecil itu papa mama kerja begini kamu enak segala macam. Sekarang papa mama susah, gantian dong kamu yang ini. Iya, it is tricky sih. Jadi Mbak, kalau misalnya kita ngomongin budgeting tadi, kan kita sempat bahas ya dari 100% itu 30% di save. Is that kind of the go-to budgeting hack gitu dari Mbak Prita, atau ada apa lagi nih selain 30% itu, how are you suggesting that young people spend their money and split their money? Apalagi mungkin abis itu kita bisa bahas juga dalam konteks kalau misalnya juga udah punya tanggungan tertentu, itu entah dari orang tua atau anak atau keponakan tadi. Jadi kan kita ngomong idealnya dulu nih. Kita ngomong idealnya itu ngebagi budget tuh kita gampangnya bagi 3. Bagi 3 itu aku sebutnya living, saving, playing. Oke. Living tuh basically semua basic necessities yang memang harus kita penuhin. Nah, itu adalah 50%. Nah, banyak orang marah nih.
kenapa gaji 50% doang yang boleh dipakai buat itu? Karena sebenarnya memang begitu. Tapi mungkin kita udah kebiasaan habit gitu untuk menggunakan lebih dari 50%. Oke. Jangan lupa, aku tadi juga sebut ada playing, bener nggak? Playing ini kan tadi adalah 20%. Playing ini kan sesuatu yang kita sukain dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir, living plus playing di jumlah itu 70%. Jadi kan pengeluaran kita tetap 70%, mau bukannya cuma 50%, benar nggak? Tapi komposisinya itu bisa 50% necessities, 20% something that we like. Right, okay. That's why 30%-nya itu harus dipaksakan untuk diambil dalam bentuk saving. Nah, saving ini ada journey-nya. Pertamanya itu dana darurat, after that mungkin kita mau save nabung-nabung untuk apa yang kita pengenin, terus kita perlu invest supaya uangnya itu nanti juga akan berputar dan akhirnya nanti pada saat tertentu jadi income buat kita, ya kan? Nah, terus jangan lupa juga untuk membeli kayak protection gitu, untuk insurance dan lain-lain, itu juga penting tuh gitu untuk masyarakat di Indonesia. Yang protection itu comes under yang 30 berarti ya Mbak? Harus. Oh, oke. Betul. Oke. Nah, itu kan adalah yang di tengah-tengahnya nih. Sekarang kan tadi Maudy sempat mention, terus kalau dia sandwich generation banget Mbak gitu ya, kesusahan. Nah, berarti kita geser ke bawah nih. Berarti kalau tadi 50 nggak bisa Mbak Prita, oke. Berarti sekarang kita gerak dengan berapa kewajibannya dia. Makanya tadi aku bilang, catet. Karena kamu mesti nyatet yang kamu bayarin itu sebenarnya adalah kamu ini menanggung biaya hidup atau menanggung gaya hidup. Itu dua hal yang berbeda. Cakep banget. Menanggung biaya hidup atau menanggung gaya hidup. Baru ketahuan kalau kita catat dan kita audit tadi. Yes. Kalau menanggung biaya hidup, gampangnya nggak kita transfer, keluarga kita nggak bisa hidup. Oke. Kalau gaya hidup nggak kita transfer, keluarga kita nggak bisa gaya. Udah gitu aja. Iya. Sekarang taunya banyak orang pas kok kebanyakan gaya hidupnya Mbak Prita. Berarti kemampuan kamu komunikasi. You need to communicate more with your family. Aku nggak bisa lagi nih provide gaya hidup. Terus ada yang bilang capek dimarah-marahin. Ya itu terserah kamu. Kalau kamu milih untuk diam demi kamu mendapatkan ketenangan batin, tapi di luar itu kamu misuh-misuh, ya jangan. Kalau kamu beneran ingat tadi prinsip yang aku belajar dari keluarganya suami aku, ikhlas. Ya kalau emang kamu udah mau kasih, ya jangan kamu misuh-misuh di sebelah sini. Kasih ya kasih, enggak ya enggak. Iya. Gitu. Kalau kamu nggak mau kasih, yang untuk gaya hidup ya kamu mesti ngomong. Kamu diomelin, ya biarin aja. Gitu. Ya nggak sih? Kan bisa pakai earphone, ada noise cancelling gitu. Kasarnya gitu lah, gampangnya gitu. Tapi kalau kamu masih tipe orang yang mikirin banget apa kata orang, berarti kamu nggak bisa. Berarti kamu mesti ikhlas, udah gampangnya gitu. Nah, pada saat dia udah nyatet, dia lihat kan, oh biaya hidupnya segini. Nah itu yang kita masukin sebenarnya di pengeluaran kita. Jadi jangan masukin gaya hidupnya. Masukin aja yang si biaya hidup tadi. Necessitiesnya aja. Karena kalau nggak kita bantu, kita nggak transfer, dia nggak bisa hidup. Masa iya kita mau ninggalin keluarga kita merana kan nggak dong, ya kan? Nah dari situ akhirnya ketahuan, oh sisanya berapa sih yang bisa dia save? Bisa aja cuma 5%, bisa aja nggak ada, bisa aja 10%. Tapi Maudy, kamu mesti percaya, orang yang memang ditugasin jadi penolong di keluarganya, itu aku bukannya religius ya, tetapi aku percaya banget dia tuh pasti nanti dikasih rezeki yang dia nggak tahu gitu. Sebenarnya kayak yang konsep tadi bahwa ada flow itu juga kan Mbak. Flow bahwa itu tadi. Pada saat ada aliran uang melewati orang tersebut gitu ya ke hal-hal lain, aku rasa entah itu maksudnya, entah itu karma, entah itu the universe, entah itu apa ya, dunia memberikan energi positif kembali juga. Gitu. Biasanya hacks aku ke orang-orang yang ada di sini adalah gini. Coba kamu lihat hidup kamu bener-bener. Emang kamu nggak bisa makan? Emang kamu nggak benar-benar liburan? Meskipun mungkin liburannya sambil kerja, itu kan tetap melihat dunia. Aku bilang begitu. You never know rezekinya dari mana kan? Ya nggak sih? Mungkin sambil kerja terus asik nih bisa sambil melihat dunia, lihat Indonesia, lihat apa ini itu. Atau misalnya kamu karena pekerjaan kamu, wah sering makan enak gitu karena mungkin sering diundang sana, diundang sini segala macam. Intinya kan kamu tetap dapat. Tapi dapatnya bukan dari duit sendiri.
Ya, itu biasanya hacks aku buat mereka-mereka di sini. Jadi bukan benar-benar hacks financial, tapi lebih kayak hacks mental gitu loh. Emang kamu nggak bisa bandingin sama orang yang financial journey-nya itu emang dia bisa save buat dirinya dia sendiri. Itu aku yakin banget. Jadi dia hanya save yang memang perlu, tetapi sisa yang lainnya memang dia cari dari misalnya pekerjaannya lah, pertemanannya lah, dan lain-lain yang membahagiakan. Nah, pada saat nanti aku yakin situasi yang di sini itu pasti akan berubah ke yang tengah. Yang bisa 50, 30, 20. Pada saat dia udah bisa 30% itu jadi aset yang memberikan income yang pasif, Maudy, dia pasti nanti naik ke sebelah sini. Karena income-nya dia nggak sadar bertambah. Bukan cuma dari pekerjaan dia, tetapi juga dari asetnya dia. Nah, kalau udah ada yang di sini, itu sebenarnya udah kebalik nanti. Dia udah bisa save uangnya itu bahkan setengah dari apa yang dihasilkan. Dan itu jadi bergulung-gulung lagi. Karena kuncinya passive income tuh ada di modal. Semakin besar modalnya untuk aset itu, maka passive income-nya semakin besar. Semakin kecil, passive income-nya rasanya receh. Tapi semua pasti mulai dari receh, lama-lama jadi besar. Gitu. Mbak, aku ada pertanyaan yang sebenarnya cukup personal juga. Tapi menurut aku banyak anak-anak di luar sana, teman-teman aku gitu ya, di sekitar aku, keluarga aku dan lain-lain, itu punya mindset yang lebih present focused gitu. Bahwa kayak, aduh kalau orang misalnya dikit-dikit saving buat nanti gitu. Kapan nih ngedapetin pengalaman hidup yang seutuhnya gitu kan. Mumpung masih muda, kita pengen juga ngelakuin A, B, C, D, E gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak-agak bertolak belakang dengan the philosophy of you have to save in front dulu, build up your assets, gimana caranya nanti bisa your income, and then you can live well later. Nah, kalau misalnya ada pemikiran kayak yang tadi aku bilang, komentar Mbak Prita seperti apa? How do you balance? Itulah kenapa kita beruntung jadi orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu pinter banget bikin syukuran. Bersyukur dan lain-lain itu salah satunya dengan ya itu kan kita kumpul, kita seneng nih berteman gitu kan. Nah, itu dari keluarga aku yang Jawa tuh aku belajar banget gitu loh, bahwa di sini kita dapetin balance-nya. Bahwa yes, you need to save untuk sesuatu yang memang di masa depan, tapi kamu juga mesti enjoy your life right now. Tapi gimana caranya kita membalance antara dua hal tersebut? Gampang sebenarnya. Kalau dari sisi financial planning, itu kita melihat yang namanya reviewing portfolio aset kita. Jadi bahasa gampangnya adalah, coba kita cek yuk, kita tuh punya apa sih? Gampangnya kayak gitu. Kita tuh punya apa, itu biasanya dibagi jadi 3. Yang pertama, itu kita punya yang namanya barang atau aset yang sifatnya tuh cash gitu ya, gampang gitu, pokoknya gampang cair segala macem. Nah, itu berarti kita lihat kita punya berapa. Terus yang kedua, kita punya barang-barang yang kita pakai, kayak rumah kita, kendaraan kita, dan lain-lain. Terus yang ketiga, sebenarnya kita punya aset yang dia tuh nggak cepet cair, nggak bisa cepet dipakai, tapi dia nggak kita konsumsi tiap hari. Itu namanya aset investasi. Nah, 3 ini di jumlah, kita mesti tahu sebenarnya kita masih punya berapa di 1, 2, dan 3. Oke. Selama yang di bagian pertama yang cash yang liquid itu kita udah punya 3 kali pengeluaran kita. Terus yang di investment itu kita udah punya at least sekitar ya 1/3 dari total aset kita. Ya sebenarnya terus kok kamu punya uang, nggak apa-apa kamu nikmatin. Jadi checklistnya tuh gampangnya gitu. Kayak aku ulang ya. Yang paling pertama, kamu lihat nih, kamu udah punya emergency fund belum 3 kali dari pengeluaran kamu. Kalau belum, kamu kejar itu dulu. Kejar itu banget. Gitu. Jadi udah selalu punya buffer. Ya? Buffer. Kalau anakku yang kemarin masih sekolah ya, waktu dia belum punya rekening bank, itu dia taruh uang di balik handphonenya dia. Itu kata dia tuh buffernya dia gitu. Ada yang di balik handphone, ada yang diselipin di dompet, ada yang diaman kayak gitu. Itu sebenarnya seperti itu di prakteknya, tetapi ini bentuknya adalah tabungan. Gitu kan. Nah, itu 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Terus kalau yang investment, itu nggak usah kok udah sampai punya uang sampai 25 tahun udah punya 100 juta, 25 tahun 1 M. Nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Pokoknya as long as aset investasi kita itu sudah 1/3 dari total aset kita, nggak apa-apa. Itu udah
itu udah istilahnya target pertama kita. Sisanya kan berarti aset kita nih gitu ya. Nah tapi ada tapinya. Ada tapi. Di sebelah sini untuk bisa dapetin aset itu kamu punya utang berapa? Karena kan ada orang yang memang dia beli kendaraannya misalnya full utang, ada yang beli rumahnya full utang dan lain-lain. Selama utangnya cuman setengah dari total asetnya, itu dikategorikan keuangannya tuh aman dan sehat. Makanya kalau dia terus punya bonus, dia punya additional money, mau dia suka-suka, mau senang-senang, ya boleh. Tapi kalau kamu ininya aja nggak dapet, nggak sehat, masih ngos-ngosan, iya. Ya, emang kamu tugasnya sehatin dulu. Bener. Aduh, aku seneng banget karena ya even buat aku aja this is very useful, Mbak. Nah, aku nih pengen ada a fun part, yaitu ada case study. Ya, kita bongkar bareng. Jadi ada teman kita bernama Ana punya penghasilan utama 4,9 juta. Terus punya penghasilan tambahan 1 juta dari side job. Sebagai guru les. Terus ada key spending accounts-nya lah. Ada kebutuhan sehari-hari. Terus konteksnya ada 2 orang tua yang sudah lansia. Ada 1 anak. Ini udah nikah apa belum nih kira-kira? Oh, 1 adik. Ups, 1 adik. Dan cicilan motor 600.000. Goalsnya pengen punya tabungan, pengen punya dana darurat, terus pengen punya tabungan pendidikan untuk adiknya 5 juta. Ini kita dimulai dari mana nih? Ini sebutlah si Ana, ini kakak yang baik hati banget gitu. Ana, oke banget deh. Jadi Ana ini kan tadi punya penghasilan 4,9 plus 1, jadi 5,9 gitu kan ya. Aku buletin aja jadi 6 lah kira-kira gitu. Terus dia bilang dia punya cicilan cuma 600.000 per bulan. Itu udah bagus banget. Berarti cuma 10% dari penghasilannya dia yang dia pakai buat nyicil. Itu udah pertahankan ya, jangan ditambah lagi. Terus dia bilang, oke, aku kan udah punya orang tua yang lansia nih. Jadi gimana caranya nih aku bisa provide buat mereka? Caranya tadi aku bilang, yaitu catet deh gitu kan. Terus cek orang tuanya yang lansia ini pengeluarannya seperti apa. Bisa nggak dari 6 juta ini dia hanya pakai 3 juta untuk pengeluaran sekeluarganya dia? Jawabannya kan bisa aja bisa juga enggak. Kalau bisa, kita udah bisa move on to the next thing. Jadi dari 6 juta, 3 jutanya dipakai buat pengeluaran rumah, dia punya sisa 3 juta. Dari 3 juta ini dipakai 600.000, dia punya sisa sekitar 2,4 juta kan. Dari 2,4 juta ini, aku bilang dia kumpulin dana darurat secepatnya. Dalam 1,5 bulan udah dapet loh. Kan pengeluarannya dia cuma 3 juta. Sebulan dia nabung 2,4, next month-nya dia nabung lagi 2,4, itu udah dapet hampir 5 juta yang tadi ya. Hampir 5 juta. Jadi dia lakukan itu konsisten 3 kali aja, udah pasti nyampe nih ke angka dana darurat yang dia butuhin. Cita-cita pertamanya dia cek, gitu kan? Sekarang kalau misalnya ternyata wah nggak bisa, orang tuanya dan lain-lain ini membutuhkan sampai misalnya 5 juta, kepake buat cicilan 600.000, berarti sisanya cuma tinggal berapa ratus ribu. Gimana caranya? Pertama, tadi kan dia sebut dia guru les. Mungkin nggak dari guru les ini dia tambah lagi, yang penting dia kejar buat dana darurat pertamanya dulu. Ya. Jadi mungkin beberapa bulan itu memang penuh banget schedule-nya atau apapun gitu, tapi paling nggak udah sampai ke buffer. Kalau udah nyampe ke situ dia boleh nafas deh. Kita lepas lagi misalnya sesi-sesinya. Atau kalau ternyata dia bisa memanage untuk mengikuti sesi-sesi itu, ya why not? Aku sih gitu aja. Kan mungkin awalnya dia aduh susah ngatur waktu, ternyata bisa gitu kan. Terus murid-muridnya tuh manis-manis gitu kayak mau di waktu SD gitu kan atau SMP. Jadi manis banget nih gitu ya. Jadi aku senang, ya udah lakuin. Nah kemudian nextnya dia bilang mau punya tabungan buat adiknya kan, yang 5 juta tadi itu. Aku akan kasih dia challenge. Kamu pengen dapetin itu dalam berapa bulan? Aku akan bertanya begitu sama dia. Karena perbedaan adiknya itu butuh uangnya kapan, itu akan menentukan tiap bulannya dia invest atau save-nya berapa. Kalau dia bilang misalnya, Mbak Prita, aku mesti ngumpulin buat adikku gitu kan ya, misalnya 3 bulan lagi. Berarti artinya kamu motornya mesti dijual. Aku gitu aja. Kamu langsung kaget ya, Aku langsung kaget. Aku nggak expect conclusion itu.
Karena dia bilang dalam 3 bulan I have to find 5 juta. Ya udah, ada tuh 5 jutanya di motor kamu. Aku bilang itu. Karena dengan dia melepas motor, dengan kata lain dia dapat cash dan cicilannya dia hilang. Bener ya? I see. Kan 3 bulan kemudian beli motor lagi aja. Pabriknya masih ada loh. Ya kan? Pabriknya masih ada, motornya masih banyak gitu. Jadi ini bukan kayak war-war gitu. Karena mungkin kadang-kadang orang tuh stuck in their own head, ngerasa aduh nggak bisa apa-apa gitu ya, tanpa sadar bahwa ini sebenarnya ada a piece of asset loh yang bisa kita maksudnya jadikan liquid dulu, terus itu kayak bisa membantu short termnya dan mungkin long termnya tuh kita bisa ya figure it out figure it out again. Betul. Jadi kata kuncinya adalah di situ. Tapi kalau dia bilang, oh aku masih punya waktu 3 tahun, oh ya udah nggak apa-apa, motornya bisa tetap ada. Nanti dia save-nya si 5 juta itu kita pecah menjadi 3 tahun. Ya kan? Berarti mungkin sekitar ya 1,5, 1,6 lah gitu kan per tahunnya. Itu kan ekivalen gak nyampe 200.000 Maudi. Bener gak sih? Apalagi kalau kemudian diinvest di aset yang juga mengasih return yang lumayan gitu. Jadi bisa jadi mungkin dia hanya perlu ngambil sekitar 150.000 per bulan. Dan menurut aku dengan penghasilannya dia yang hampir 6 juta itu very doable. Apalagi yang dia mau? Oh, udah itu. Udah segitu. itu udah. Aduh, oke banget. Jadi kalau aku tangkep ya dari Mbak Prita tuh sebenarnya kuncinya di pencatatan ya, Mbak. Iya. Kuncinya tuh di budgeting and really owning your expenses and your income itu. Ya. Kalau buat anak-anak muda. Betul. Jadi anak muda itu nyatet adalah langkah pertama. Sadar diri adalah langkah kedua. Sadar diri langkah kedua, baru abis itu planningnya. Iya. Karena kalau cuma nyatet tapi nggak sadar-sadar ya percuma juga. Karena kita jadi denial gitu kan. Tapi pada saat nyatet, oh aku mesti kumpulin segini. Dia sadar, dia action. Udah deh, tinggal di plan terus dilakuin. Mbak Prita punya tips nggak sih? Kan kadang-kadang ada orang nih udah punya intention, udah punya niat untuk oke, mau nyatet, mau mulai planning, mau begini-begini, tapi terus kelupaan atau akhirnya jadi nggak tahu aja, kayak misalnya di tabungan ada 5 juta, kok seingat aku pengeluarannya cuma 3 juta, tapi kok 2 jutanya kemana ya gitu. Jadi they have the intention tapi they're not quite there gitu. Nah itu kalau anak-anak muda zaman sekarang nih yang Gen Z itu kan apa-apa tuh kayaknya gadget based banget gitu ya. Nah untuk yang suka banget dengan gadget, aku akan saranin mungkin coba kamu cek deh aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana. Itu apa nih yang menarik buat kamu gitu kan. Aplikasi-aplikasi ini bisa ngebantu dia buat mencatat itu semua. Nah menariknya dari aplikasi zaman sekarang itu kan ada notificationsnya. Iya. Aku tuh gak tau kenapa ya anak Gen Z sekarang tuh apa-apa based on notif gak sih? Suka banget notifications ya. Suka banget ya? Iya. Ya, aku gak tau deh. Because mungkin they grew up with it ya Mbak. Apa-apa kan memang pasti ada yang... Iya, jadi kayak ada pengingatnya gitu kan. Jadi kayak ada notifications. Nah, notifications ini yang sebenarnya akan ngebantu dia untuk bikin dia on track gitu. Tapi tetap aja pesan aku buat Gen Z adalah meskipun ada notification, you are in control of yourself. Jadi tetap harus dia setelah dinotifkan, oke, nextnya dia mau ngapain. Kan kira-kira kayak gitu, bener nggak? So that's why itu penting banget untuk setiap orang itu apa ya istilahnya sadar, oke, ini yang mau aku lakuin, aku hanya dibantu oleh applications ini, kemudian aku dapat notifications, aku tahu apa yang mesti dikerjain, tetapi setelahnya waktu dia misalnya mau pilih-pilih investasi kemana, kemudian dia mau tarik uangnya tuh dia very mindful gitu terhadap hal itu. Nah untuk mereka yang misalnya nggak terlalu bisa pakai applications atau ngerasa aku nggak berhasil sih gitu ya, aku akan saranin coba ke Kakebo terlebih dahulu. Kakebo itu yang tadi aku bilang metode Japanese, itu dia sifatnya menulis tadi. Biasanya orang dari menulis itu dia akan create tuh sense of ownership, mindfulness dan lain-lain. Baru kemudian dia bisa nextnya itu adalah dibantu dengan si application tersebut. Tahu nggak Mbak, kalau aku sekarang gimana caranya aku bisa really tracking of pengeluaran aku adalah salah satunya aku minimize
channels yang aku gunakan untuk membayar. Jadi aku biasanya udah milih kayak mostly aku akan try untuk pakai debit card aku, atau misalnya kalau orang punya credit card pakai credit card, mostly di credit card yang sama itu gitu. Terus mungkin di luar itu oke deh satunya lagi transfer, dan biasanya di luar itu misalnya sebulan udah ngambil cash berapa gitu. Jadi akhirnya channelnya tuh karena aku kecilin, jadinya aku bisa bener-bener nge-track dari tagihan, entah tagihan kartu kredit atau dari bener-bener mutasi debit. Dan kalau cash pun selalu aku ambil cash. Jadi kalau yang small petty spending pun gimana caranya tetap ke-track gitu. I'm curious, what do you think of that method gitu? Kalau misalnya pencatatan itu for me takutnya malah kelupaan gitu. Nah, does that work? Itu adalah metode ketiga yang belum aku share. Oke. Jadi itu sebenarnya aku kayak kamu gitu. Aku gitu. juga orangnya bukan orang yang suka nyatet gitu. Jadi itu adalah metode ketiga, yaitu namanya allocations of budgetnya. Jadi memang pakai pembagian rekening. Kalau zaman dulu itu ibu-ibu kita pakainya amplop. Jadi kalau zaman dulu ya, tanya sama ibu-ibu zaman dulu tuh pasti amplop tuh dirobekin gitu satu-satu gitu kan ya. Terus nanti kalau kita pernah lihat ibu kita dulu tuh ngambil cash banyak, terus nanti dia taruh di amplop sesuai dengan pos-posnya apa. Basically itu kita adopsi, tetapi kita zaman sekarang dong gitu. Jadi kita pakainya adalah pembagian rekening. Jadi simpelnya kalau misalnya tadi mau dibilang, aku malah dibikin jadi lebih kecil. Biasanya kita bagi 3 tadi itu. Misalnya untuk yang living, kamu pakai metode bayarnya apa, atau misalnya kamu pakai debit card yang dari mana, misalnya gitu. Terus untuk yang saving, ini biasanya kita akan punya rekening investasi terpisah, kemudian kita malah juga dibantu dengan adanya auto debit. Jadi saat uangnya masuk, dia akan langsung kayak ke transfer ke aset-aset investasi ini dan ini gitu loh. Terus yang ketiga, ini untuk rekening playing, misalnya kamu punya aku mau bayar ini pakai credit card tertentu yang terus kalian aku kumpulin mileage atau points atau whatever lah gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk yang keuangannya masih agak simple dengan jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, Maudi. Jadi mungkin ini untuk viewers kita, penonton kita, curious people yang memang masih dia baru sendirian lah dan lain-lain. Nah, pada saat nanti dia sudah berkeluarga ya seperti dirimu, terus nanti mungkin kamu punya anak dan lain-lain, kamu pasti akan nambah itu. Karena kita sebagai perempuan, ibu-ibu itu udah pusing dengan urusan rumah tangga. Kritilannya banyak. Banyak. Jadi bahkan kalau kasus aku per anak aja itu udah ada account yang terpisah. Yang benar. Iya, dan ini bukan rekening tabungan dia ya. Jadi misalnya kayak untuk education fund-nya dia atau segala, itu aku udah even misalnya pakai satu aset yang sama, itu aku taruh di 2 tempat yang berbeda. Jadi yang satu misalnya di institusi ini, yang satu institusi ini, kira-kira begitu. Karena aku udah pusing banget, jadi aku cuma mikirnya, duitnya si kakak di yang sini, duitnya si adek di sini, udah gitu aja. Itu kenapa Mbak? Maksudnya supaya easy to track aja ya? Easy to track, easy to understand kita udah sampai di mana, dan kita nggak perlu repot ngebagi-bagi kan in between di dalamnya. Bener nggak? Kan anak kita 2, anak aku 2 gitu ya. Anak aku 2, suami aku 1, pusing gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau masih simple, bagi 3. Itu memang metode yang paling terakhir yang menurut aku tuh menarik banget. Kamu tahu kan, orang itu kan ada yang punya self discipline, ada yang forced discipline. Nah, aku tahu. Dan kadang-kadang memang forced discipline tuh helpful. Nah, sistem itu sebenarnya adalah untuk kita-kita yang membutuhkan forced discipline. Karena kalau nyatet itu adalah self discipline. Apalagi maksudnya sifatnya kan ini kita akan harus seumur hidup lah kira-kira Mbak. Ya mungkin basically for the next however many decades kita tetap harus mencatat dan financial planning itu gitu. Jadi kalau buat aku mungkin aku bisa self discipline for 12 months, tapi terus aku takut lepas kalau aku nggak creating system. Jadi aku tuh orangnya systems oriented banget. Dan mungkin makanya akhirnya sistem si account ini, terus credit card ini tuh it works for me gitu. Karena Betul. Tapi itu ada tahapannya. Artinya kamu keuangannya udah sehat. Orang yang keuangannya udah sehat itu udah bisa nih masuk ke yang si level 3 ini, yang mana dia ngebagi-bagi tersebut. Tapi kalau dia aja masih kayak, aduh kok kayaknya all over the places dan lain-lain gitu ya, dia masih belum kebayang, terus masih berantakan banget, memang dia harus start dari yang level 1 itu. Yang memang nyatet itu,
nyadar diri, dia mindful, dia ini dia itu, baru kemudian dia bisa loncat ke cara yang lebih sistematis ini. Mbak, so we're reaching the end of our chat and I really enjoy the chat. Aku pun belajar banyak banget. Aku kan dari tadi dengar banyak teori-teori menarik banget dari Mbak Prita. Aku penasaran, as a last question, Mbak Prita tuh ada nggak sih kayak penyesalan financial terbesar atau kayak something that a financial mistake yang sekarang tuh bisa dibilang I would never do that again. Gitu. Aku pengen tahu. Aku sebenarnya sih jujur aja ada gitu ya, dan itu malah terjadinya tuh baru belakangan ini gitu. Satu hal yang aku lupa, yaitu kan sebenarnya salah satu hal penting di keuangan itu adalah memiliki yang namanya financial security. Jadi sedikit aja nih ya untuk generasi sandwich terutama juga, itu ada 3 financial yang penting, yaitu financial stability, security, sustainability. Nah, financial security ini berbicara mengenai kalau sampai things bad happen to us, itu kita gimana cara penyelesaiannya. Oke. Suami aku tuh dari awal bekerja itu selalu bekerja di perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan di tech company gitu, dari awal kita kerja itu di situ. Jadi kan medical benefit dan lain-lainnya bagus. Sampai suatu ketika dia sempat bekerja di satu institusi pemerintah lah gitu ya. Yang mana itu ada jangka waktu masa kerjanya gitu. Karena memang mungkin jabatannya hanya sekian gitu. Nah, yang aku lupa pada saat sudah selesai masa jabatannya, aku tuh lupa gitu untuk securing our financial untuk yang health benefit kita gitu. Lupa gitu loh, karena kebiasaan dari sejak pertama kali kerja itu seperti itu. Kalau yang dari government mah ada. Kejadiannya di momen antara dia istilahnya udah selesai terms dengan pekerjaan berikutnya, dia jatuh mau karena dia itu suka lari. Jadi bukan karena apa. Jadi healthy people juga punya risiko tersebut kan gitu. Dan dia suka maraton segala macam. Ternyata itu jatuh berkepanjangan. Long story short, dia mesti surgery. Dan surgery-nya itu kalau mau bagus hasilnya itu memang belum bisa dikerjakan di Indonesia. Paling deket dikerjakannya adalah di Singapura. Di Indonesia bisa, tapi metodenya berbeda, dia mesti bed rest 4 bulan. Kalau di Singapura cuman bed rest 2 minggu, beda banget. Beda banget. Quality of life-nya kan beda banget gitu. Tapi jangan sedih ya, ternyata itu juga berdampak pada bills-nya. Jadi di Indonesia lebih murah, kalau ke Singapura ya berkali-kali lipat gitu. Tapi kan given quality life yang begitu, orang yang very active, dan aku yakin kayak kamu atau suami kamu atau semua yang dengerin kita ini kan juga active people nih kebanyakan gitu. Aduh, gimana deh caranya gitu kan. Bulannya itu. Yes, akhirnya kita tetap pergi ke Singapura gitu kan. Terus gimana? Kita nggak punya medical insurance gitu kan ya. Akhirnya ngambil emergency fund. Kenapa? Karena yang bisa diganti oleh medical insurance kita yang masih ada itu hanya kalau operasinya di Indonesia. Jadi selisih gapnya yang aku bisa beli 2 mobil itu astaga, itu adalah dari emergency fund. Udah di situ aku menyesal banget gitu ya, kayak kenapa ya Prita Gozi ngomong ke semua orang kamu tuh mesti punya ini gitu ya. Tapi Prita Gozi sendiri lupa karena keenakan dapat dari perusahaan. So my istilahnya pesan aku nih, my message untuk setiap orang yang zaman sekarang kan kita kerja kan suka kadang enak ya, kadang kerja di perusahaan, kadang enggak, kadang freelance, kadang ini, kadang itu. Udah deh gitu ya. You need to be able untuk bisa mandiri di atas kaki sendiri. Jadi jangan tergantung pada benefit-benefit. Kita emang mesti punya sendiri. Benefit itu bonus gitu aja udah. Jadi kalau apapun yang terjadi, kita tuh udah punya. Kira-kira tuh kayak gitu. Karena bisa dibilang ya, kejadiannya Mbak Prita ini kan bener-bener in a small window sebenarnya Mbak Bener. ya. Kebetulan lagi jobnya selesai dan mungkin ya memang belum, mungkin lagi menjajaki tapi belum lock in juga. Tapi kan udah mesti surgery. Kalau enggak kan udah pakai kursi roda terus waktu itu. Iya. Dan insurance itu kan sebenarnya ada rules-rulesnya juga Mbak. Aku tahu, maksudnya bahwa untuk bisa klaim itu tuh harus sudah berapa bulan and all of these things. Betul. Jadi dan itu Maudi sebenarnya untuk para generasi sandwich itu very important, apalagi untuk teman-teman yang
mengurus orang tua. Iya, I see. Gitu. Iya. Jadi aku tuh ngomong gini, kesalahan aku ini, message ini tuh sebenarnya relate banget ke teman-teman yang generasi sandwich, karena kamu pasti akan butuh itu, nggak tahu kapan. Benar. And it might feel heavy untuk keluar bayar insurance per bulan, tapi overall it can be a healthier way to keep your finances in check, malah gitu ya Mbak ya. Menangkapnya gitu. Aduh Mbak Prita, thank you banget. This is so fruitful. Beneran deh, kayak aku tuh langsung kayak pengen nyatet tadi banyak poin-poinnya. Mungkin aku pengen kasih 3 key takeaways dari obrolan aku hari ini. So, yang pertama tadi Mbak Prita menekankan pentingnya personal audit. Dalam konteks generasi sandwich, it's auditing the context of your situation gitu ya. What is the time frame? Is it temporary? Is it permanent? Itu penting banget. Dan juga personal audit secara benar-benar literal, pencatatan kayak pengeluaran per bulannya, your income, and identifying the gaps gitu in the way that your money moves, and seeing ways that you can save or make more money dan sebagainya. Tadi banyak banget ya kalau secara teori spesifik persennya mau ditaruh di mana. Tadi Mbak Prita very kindly has shared with us. Terus yang kedua yang juga spesifik untuk sandwich generation yang aku lihat itu, dalam audit itu kita harus melihat apakah ini untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup. Itu menurut aku keren banget. Dan dari situ kalau ternyata ada pengeluaran yang sifatnya untuk gaya hidup, yang harus ditingkatkan adalah komunikasi and clarifying with the people involved, entah itu family members or anyone yang menjadi tanggungan kita. Terus yang terakhir, sebenarnya ini generally applicable buat semuanya. Pelajaran yang aku dapetin dari Mbak Prita hari ini adalah try to achieve a good balance of really ensuring that your financial health itu ke depannya bisa baik gitu ya, dengan banyaknya formula-formula tadi atau hacks tadi. Tapi juga boleh loh sebenarnya, you can still have a good time, you can still give yourself incentives on the day-to-day kalau memang tadi kata Mbak Prita, your financial health itu udah cukup aman. Jadi kita prioritaskan sampai dulu nih ke titik aman itu tadi. That's what I learned today. Thank you so much Mbak Prita for your time. Thank you for having me here. Truly, it was so useful. Alright, that's it for me. Bye-bye. Yuk bijak berinvestasi dengan Reku. Download app-nya, terus ikutin personality quiz untuk tahu kamu tuh sebenarnya tipe investor yang seperti apa sih. Terus kamu juga bisa belajar lebih lanjut tentang kripto dan investasi broadly lewat Learning Hub dan Requiz di aplikasinya. Bye!